Vincent melangkah secepat mungkin untuk menghampiri Davin setelah sebelumnya ia mendapatkan telepon dari bosnya itu yang terdengar sedang uring-uringan sendiri. "Pak Davin, saya sudah datang. Ada yang bisa saya bantu?" tanya Vincent saat ia sudah tiba di depan ruang bersalin. Davin tak berhenti mondar-mandir sambil menggeram kesal. "Ini benar-benar gila," gerutunya sambil menyeka keringat di dahi. "Mereka tidak mengizinkanku masuk dan menemani istriku di dalam ruangan bersalin. Jingga di sana sendirian. Bagaimana bisa mereka begitu kejam? Apa yang harus aku lakukan sekarang?" Vincent menghela nafas sepelan mungkin. "Pak, tenang dulu. Ibu Jingga pasti akan baik-baik saja. Dokter-dokter di sini sangat profesional," ujar Vincent, berusaha meyakinkan Davin yang biasanya selalu tenang dan tidak suka menunjukkan kecemasannya di hadapan orang lain. "Tenang. Kamu bilang tenang," tukas Davin sambil menatap Vincent dengan kesal, lalu mondar-mandir lagi sambil memijat pelipis. "Bagaimana bisa aku bisa tenang sementara istri dan anakku sedang berjuang di sana? Apa mereka tidak paham betapa pentingnya aku berada di samping istriku?" gerutunya lagi, seakan ingin melampiaskan kemarahannya pada asisten pribadinya yang malang itu. "Saya paham, Pak." Vincent tetap bersikap tenang. "Tapi kita harus menghormati peraturan rumah sakit. Mungkin kita bisa menunggu di sini dan berdoa agar semuanya berjalan lancar." Davin menghela nafas keras dan duduk kembali dengan gelisah. "Berdoa ya? Kamu pikir aku nggak berdoa? Aku sudah berdoa sejak tadi," timpalnya kesal. "Apa ada cara lain? Mungkin kita bisa bicara dengan direktur rumah sakit. Aku ingin bertemu mereka." Namun Vincent tetap mengingatkan dengan sopan bahwa kenyataannya tidak semudah yang Davin katakan. Beruntung Davin mau mendengarkan Vincent hingga akhirnya Davin duduk pasrah di tempat duduk dengan gelisah. Waktu berjalan begitu lambat, setiap detik yang dilalui bagaikan siksaan bagi Davin. Ia terus-menerus melirik arloji, mondar-mandir duduk lagi dengan gelisah, lalu bersandar di pintu ruangan bersalin dengan ekspresi yang buruk. "Berapa lama lagi nih?" tanya Davin dengan tidak sabar. "Kenapa masih belum ada kabar?" "Vincent, coba tanyakan lagi ke perawat. Aku butuh informasi sekarang juga," titahnya dengan tegas. Ia tak bisa tenang sebelum tahu apakah Jingga sudah melahirkan atau belum. Vincent langsung mengiyakan perintah atasannya. Ia bangkit dan berjalan ke meja perawat untuk menanyakan kabar. Tak lama Vincent kembali ke hadapan Davin dan berkata, "Pak Davin, mereka bilang masih dalam proses, tolong bersabar." Davin menghela nafas kasar, lalu menendang kursi di depannya dengan kesal. "Ini menyiksa. Aku seharusnya ada di sana. Aku harus memastikan Jingga baik-baik saja. Bagaimana mungkin mereka bisa begitu tidak pengertian?" Davin terus-menerus menggerutu dan uring-uringan selama ia menunggu proses persalinan Jingga di dalam sana. Imbas dari perasaan khawatir, cemas dan takutnya yang bercampur menjadi satu, ia melampiaskan dengan kerutuan dan kemarahan itu. Vincent yang kesabarannya berbanding terbalik dengan Davin berinisiatif memberikan air minum untuknya. "Pak Davin, saya sudah membawa air mineral dan beberapa makanan ringan. Tolong dimakan, Anda perlu menjaga energi," kata Vincent seraya menaruh kantong berisi botol air mineral dan beberapa camilan di atas meja. Namun Davin malah mendorong botol air mineral dengan kesal. "Aku tidak butuh makanan atau minuman sekarang, Vincent. Yang aku butuhkan adalah berada di sana bersama Jingga." Lagi-lagi Vincent menghela nafas sabar. "Saya mengerti, Pak, tapi Anda perlu tetap kuat untuk ibu Jingga dan bayi Anda." Davin berdiri lagi dan berjalan ke jendela, menghela nafas berat. Matanya yang sedikit menjorok ke dalam itu menatap ke arah taman dengan tatapan kosong. "Vincent," ucap Davin dengan suara yang mendadak berubah lunak, "ini
adalah saat paling menegangkan dalam hidupku. Jingga pasti takut dan aku nggak bisa ada di sampingnya. Baik itu dulu saat melahirkan Oliver dan sekarang dia melewatinya sendirian. Sorot mata Davin terlihat sendu. Ia menunduk, tampak sedang berusaha mengakui perasaan takut dan sedihnya yang sejak tadi ia sembunyikan. Aku nggak bisa memaafkan diriku sendiri, gumamnya. Vincent mendekat, berdiri di belakang Davin dan berkata, Bu Jingga pasti mengerti dengan keadaan yang ada, Pak Davin, dan saya yakin yang Bu Jingga inginkan sekarang adalah Anda tetap tenang dan tidak menyalahkan diri sendiri. Benarkah? Bahu Davin terkulai lesu. Aku ingin bertemu dan menemani istriku, lirihnya. Setelah mendengar perkataan Vincent barusan, Davin akhirnya mencoba untuk duduk dengan tenang. Meski pada akhirnya ia tidak bisa mendapat ketenangan itu, ini benar-benar sangat menyiksa. Setiap detik waktu berjalan terasa begitu lambat. Wajah Davin tampak kuyu, penampilannya berantakan. Ia duduk sambil menangkuk wajah, hatinya dipenuhi penyesalan dan kegelisahan. Hingga beberapa saat kemudian, pintu ruang persalinan terbuka dan muncul seorang perawat yang berkata, Pak Davin, Ibu Jingga sudah melahirkan. Ibu dan bayi dalam keadaan sehat. Anda bisa masuk menemui mereka sekarang. Jingga yang tampak kelelahan dengan keringat yang membanjiri wajah serta lehernya adalah pemandangan pertama yang Davin dapati begitu ia memasuki ruangan tersebut. Davin mematung, pintu di belakangnya kembali tertutup. Ekspresinya tampak kacau, khawatir, panik, kaget, bahagia dan sedih bercampur menjadi satu. Baru kali ini ia melihat seorang wanita yang baru selesai melahirkan, dan pemandangan di hadapannya itu membuat dada Davin terasa nyeri, menyesali diri yang tidak ada di samping Jingga setelah melahirkan Oliver di masa lalu. Dev, kenapa diam saja di situ? Suara lemah Jingga berhasil membuyarkan keterdiaman Davin. Sini, bayi kita sudah lahir. Jingga tersenyum dan Davin tahu wanitanya itu sedang memaksakan diri tersenyum untuk menenangkannya di tengah rasa sakitnya. Davin bergegas menghampiri Jingga, seolah-olah hanya Jingga yang ada di ruangan itu. Bahkan ia tidak melihat ada bayi merah yang menelungkup di dada istrinya. Tangan Davin menangkuk pipi Jingga dan menatap matanya dengan tatapan kalut. Sayang, lirih Davin dengan tenggorokan tercekat. Kamu pasti kesakitan sendirian. Maaf aku gak ada di sisimu saat kamu membutuhkan seseorang untuk menemanimu. Senyuman kecil yang tampak lemah kembali terukir di bibir Jingga. Enggak apa-apa, aku mengerti Dev. Jangan menyalahkan dirimu sendiri. Maaf, ucap Davin sekali lagi sebelum mengecup kening pipi dan sudut Jingga dengan penuh kasih sayang. Terima kasih sudah berjuang melahirkan anak kita. Aku sangat mencintaimu. Senyuman Jingga seketika mereka. Aku tahu, katanya. Lalu ia menatap Davin dengan mata dipicingkan. Ngomong-ngomong, kamu gak mau menyapa bayi kita? Iya, Davin mengerjap. Ia seakan baru tersadar dengan hal itu. Di mana bayi? Oh, dia di sini sayang. Ini bayi kita. Astaga, kenapa aku baru melihatnya tanpa Jingga duga-duga. Mata Davin kini berkaca-kaca saat melihat bayi dalam pelukannya. Jingga tersenyum hangat melihat reaksi Davin yang begitu emosional. Iya, ini bayi kita, Dev. Lihat, dia cantik kan? Kata Jingga pelan, penuh kelembutan. Davin menatap bayi mungil di dada Jingga. Perasaan haru memenuhi hatinya. Bayi itu meskipun masih merah dan kecil, tampak begitu sempurna baginya. Dengan perlahan dan hati-hati, Davin menyentuh pipi bayi itu dengan ujung jarinya. Tak percaya bahwa makhluk kecil ini adalah darah dagingnya. Selamat Pak Davin, Bu Jingga, ucap dokter yang mendampingi mereka. Bayinya sehat dan normal, beratnya
3,2 kg, panjangnya 50 cm. Ibu juga dalam kondisi baik setelah melahirkan. Davin menarik nafas panjang, rasa lega bercampur dengan kebahagiaan yang luar biasa. Terima kasih dok, katanya dengan suara bergetar. Apa bapak mau menggendongnya? Tanya suster yang berada di samping mereka. Davin diam sejenak, sempat merasa takut dan ragu, hingga akhirnya ia mengangguk penuh antusias. Ia duduk di samping Jingga, hati-hati menerima bayi itu dari tangan suster ke dalam pelukannya. Bayi itu bergerak sedikit menguap lebar dan membuka mata untuk pertama kalinya, menatap langsung ke arah Davin, membuat jantung Davin berdebar-debar. Hai sayang, bisik Davin, matanya berkaca-kaca. Aku ayahmu, senang sekali akhirnya bisa bertemu denganmu. Jingga menatap penuh haru pada Davin dan bayi mereka. Meski lelah, hatinya penuh dengan kebahagiaan melihat cinta dan perhatian Davin terhadap bayi mereka begitu tulus dan dalam. Beberapa jam kemudian, Jingga sudah dipindahkan ke ruang perawatan. Sebuah kecupan di kening dan bisikan, "Aku mencintaimu," berhasil membangunkan Jingga dari tidurnya. Sayang, apa aku mengganggu tidurmu? Davin tampak sedikit kaget. Jingga menggeleng. Enggak kok. Ia melihat pria itu sudah berganti pakaian dan rambutnya setengah basah. Kamu sudah mandi? Sudah, jawab Davin seraya meraih tangan Jingga dan mengecup telapak tangannya cukup lama. Tadi Arum kesini ngantar beberapa baju buat kita. Mendengar nama Arum disebut-sebut, Jingga semakin teringat dengan putranya. Oliver, gimana Dev? Dia nggak rewel kan? Aku belum sempat menghubungi dia. Jangan khawatir sayang, di rumah ada Amarilis dan Vincent. Mereka akan menjaga Oliver dengan baik. Jingga menghela nafas lega. Meski begitu ia tetap merindukan Oliver. Davin beringsut naik ke atas ranjang, tidur di samping Jingga dan memeluknya dengan hati-hati. Aku ingin melakukan ini sejak tadi, gumam Davin seraya membenamkan wajah di puncak kepala istrinya. Jingga terkekeh pelan, amat pelan, karena tubuhnya masih terasa lemas. Gimana kalau ada kawan yang masuk, Dev? Nggak masalah. Davin menurunkan bibirnya ke kening Jingga, kelopak mata, pucuk hidung, dan berakhir dengan penuh kelembutan. Terima kasih sayang, bisiknya. Kamu sudah memberiku 2 malaikat kecil yang sangat menggemaskan. Maaf karena aku yang sudah membuatmu menderita dan kesakitan seperti ini. Jingga mencubit suaminya cukup keras. Aku memang kesakitan saat melahirkan, tapi aku nggak menderita. Ia terkekeh lagi, dan seketika aku lupa dengan rasa sakitku saat aku melihat bayi kita lahir dengan selamat. Davin memeluk Jingga semakin erat, tapi tetap berhati-hati. Ia tidak mau menambah rasa sakit di tubuh istrinya. Hingga akhirnya Davin tertidur. Jingga menatap wajah suaminya yang tampak kelelahan. Jemari lentiknya mengusap pipi pria itu dengan sentuhan seringan kapas. Dan tak lama kemudian Davin kembali terbangun. Ia bergegas ke kamar mandi untuk mencuci wajah. Setelah itu ia berkata pada Jingga, sayang, aku mau mengecek anak kita dulu. Aku tinggal sendirian sebentar nggak apa-apa. Dev, dari tadi kamu terus-menerus mengecek dia. Perasaan Jingga ingat setiap 1 jam sekali Davin pasti akan pergi ke ruangan khusus bayi. Aku harus memastikan dia baik-baik saja sayang. Jangan sampai dia tertukar dengan bayi lain. Aku gak terima kalau sampai itu terjadi. Jawaban Davin membuat Jingga merotasi matanya dengan malas. Ia menghela nafas sambil melihat punggung Davin yang melangkah keluar. Jingga tahu bahwa Davin sangat mengkhawatirkan dan peduli pada bayi mereka. Tapi bukankah berpikir tentang kekhawatiran dia akan tertukar terlalu berlebihan? Jingga terkekeh sendiri mengingat
bagaimana ekspresi Davin saat mengatakannya barusan. Tak lama kemudian, pintu ruangan kembali terbuka. Davin datang diikuti oleh perawat yang menggendong bayi, lalu meletakkannya di samping Jingga. Davin tersenyum lebar saat melihat bayi mereka yang tampak nyaman dalam balutan selimut. "Lihat sayang, dia baik-baik saja," kata Davin sambil meraih tangan mungil bayi itu dan mengecupnya pelan. "Kita harus memberinya nama." Jingga mengangguk lemah, masih merasa lelah tapi hatinya dipenuhi kebahagiaan. "Iya, kamu saja yang memberinya nama ya." Davin mengerutkan dahi berpikir jenak. "Aku sudah memikirkan beberapa nama. Bagaimana kalau Olivia?" tanyanya meminta persetujuan Jingga. "Olivia Lawrence William." Tanpa berpikir panjang, Jingga mengangguk dengan senyuman lebar. "Olivia Lawrence?" gumamnya. "Nama yang indah, aku suka." Perawat tersenyum mendengar percakapan mereka. "Nama yang cantik untuk bayi yang cantik." "Selamat Pak Davin, Bu Jingga. Jika ada yang dibutuhkan silakan panggil saya." Setelah perawat keluar dari ruangan, Davin duduk di kursi samping ranjang, menggenggam tangan Jingga, sementara matanya menatap bayi yang tertidur nyenyak. "Olivia Lawrence Willem," ulang Jingga dengan senyum lembut. "Aku sangat menyukai nama itu. Terima kasih, Dev. Dia cantik sekali," puji Davin. "Nggak salah lagi saat dia besar nanti, dia akan mirip denganmu. Sangat cantik." Pipi Jingga tersipu-sipu mendengarnya. Mereka berdua lantas menikmati keheningan yang sempat tercipta. Hanya suara nafas lembut Olivia yang menemani mereka. Mata Davin terus memandangi Jingga dan Olivia dengan tatapan penuh cinta dan rasa syukur. "Dev, aku tahu kamu masih harus mengurus pekerjaanmu," kata Jingga pelan. "Kamu pasti sangat sibuk." Davin menggeleng. "Sekarang yang paling penting adalah kamu dan anak-anak kita. Aku sudah memutuskan untuk bekerja dari rumah sementara waktu. Timku bisa menangani urusan kantor." Jingga tersenyum lelah tapi bahagia. "Kamu benar-benar pria yang luar biasa. Terima kasih karena selalu ada untuk kami." Davin mengecup tangan Jingga dengan penuh cinta. "Aku akan selalu ada untuk kalian bertiga. Sekarang istirahatlah sayang. Aku akan menjaga Olivia." Dalam kebersamaan yang hening dan penuh cinta itu, Davin tahu bahwa ia akan selalu berjuang untuk kebahagiaan keluarganya, memastikan bahwa Jingga dan Olivia mendapatkan semua yang mereka butuhkan. Meski tantangan masih banyak di depan, Davin siap menghadapi semuanya demi kebahagiaan keluarganya.